Yo guys, balik lagi di alur cerita. Di sini kita bakal lanjutin cerita manhwa 21st Century Retrogression. Di rumah duka para ahli bela diri berkumpul dia. Pak tua botak bernama Go Jin Cheol, ketua Komisi Seni Bela Diri Nasional. Go Jin menjelaskan kepada mereka yang berkumpul, jika fraksi bela diri dalam krisis. Setelah kebangkitan sekte iblis, aliansi seni bela diri dengan nama resminya sebagai Komisi Seni Bela Diri Nasional. Secara sederhana seperti PBB, nya dunia bela diri, namun aliansi seni bela diri di Korea hanyalah sebuah nama dari koalisi dari sekte-sekte jahat, sering dijuluki sekte evil. Mendengarkan itu banyak dari mereka yang tidak terima. Hapunggai langsung berkata kepada Yan Rim, "Master, mungkin jika aku berurusan dengan para sampah itu di sini, bagaimana kamu akan menilainya?" Hapunggai langsung melemparkan sarung tangan putih sebagai tanda menantang duel Go Jin. Go Jin langsung berkata sambil mengambil samurainya, "Apakah kita perlu wasit?" Hapung langsung menjawab, "Itu tak perlu." Melihat Hapung yang besar, kepala Go Jin sangat kesal. Dengan serangan pertama dimulai oleh Hapung dengan menjentikan jari saja. Go Jin di dalam hatinya merasakan jika ia mampu menahan serangan Hapunggai. Semua orang di sini kaget termasuk Do Hyuk, murid Hapung. Namun dengan gerakan menghindar ternyata Hapunggai sudah merencanakan sesuatu. Go Jin langsung membuat semua orang kaget tak percaya. Tak terima dipermalukan, dengan pedangnya langsung membalas mengarah ke arah Hapunggai. Hapung dengan santuy semua serangan itu. Tak berhasil melukainya, dengan dia berhasil menghindar. Melihat celah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Hapunggai menyerang Pak Tua Go Jin kedua kalinya. Semua orang mendengar berteriak, murid sejati dari BB yang tak terkalahkan telah muncul. Dia adalah Monster Woi. Setelah kejadian itu seperti biasa Hapung melatih Do Hyuk. Hapung berkata, "Apa kau sudah menguasai tinju Gunung Mo Taeguk?" Mendengar itu Do Hyuk menjawab, "Aku berlatih teknik Tuanji Divine dan metode tenaga dalam dengan teknik lonceng giok." Hapung menjawabnya, "Oh, itu adalah seni bela diri dari Grandmaster kan?" "Ya, tentu saja," jawab Do Hyuk. Setelah percakapan itu seperti biasa Hapung kembali membuka klinik akupunturnya. Tapi di sini Lei Pong membawa anaknya untuk ikut berlatih bersama Hapunggai. Di depan klik akupuntur ada seorang cewek berambut kuning tersenyum misterius. Ia langsung masuk dan berkata, "Hei ho, aku datang ke sini untuk mencari bos di sini." Dengan tas berisi uang semua orang kaget. Do Hyuk berkata, "Apa mereka semua dolar?" Lei Pong ia langsung bertanya, "Kau siapa sebenarnya?" Lei Pong kaget ketika melihat ia membuka topinya. Dia adalah Rana Londowski, seorang wanita Polandia Amerika yang merupakan Xiang Zhou dari sekta Lotus Putih cabang Polandia. Xiang Zhou mengacu pada salah satu pemimpin yang bertanggung jawab atas cabang sekte iblis. Rana, si perempuan meresahkan ini, langsung berkata, "Mengapa seniman bela diri Korea merepotkan?" Lei Pong langsung memerintahkan mereka di sini untuk keluar karena Rana adalah bagian dari sekte iblis. Di sini Hapunggai langsung keluar berkata, "Memang benar ya, dunia ini sudah gila. Lucu kali anggota sekte iblis berkeliaran di siang bolong." Rana ia langsung menunjuk ke arah Hapung. "Woho bos, kau keluar." Dengan santuy ia tersenyum berkata, "Aku Rana." Hapung bingung. Ada apa dengan tampang gadis polos ini? Di sini Hapung dengan inderanya merasakan aura wanita ini. Apa itu jenis energi yang dimiliki gadis normal? Rana langsung berkata kepada Hapung, "Apa kamu tahu Cheonma?" Hapung langsung menjawab, "Bukankah itu karakter yang muncul di novel seni bela diri pemimpin sekte iblis?" Rana menjelaskan Cheonma itu sebenarnya penyihir jenis. Rana ia langsung mengeluarkan sihir api memperlihatkan ke arah Lei Pong dan Hapunggai. Itu adalah Fire of Wisdom, yang menggunakan ki untuk membakar suatu benda, teknik yang merupakan bukti dari inkarnasi atau master seni bela diri. Hapung berkata kepada Rana, "Lantas kau kesini untuk mencariku?" Rana menjawab, "Ya, tentu saja seorang master sejati telah lahir, kita harus merangkulnya dibanding menjadikannya musuh." Rana langsung memberikan hadiah kepada Hapunggai. Melihat itu Hapung berkata, "Apa ini?" Rana menjelaskan ini adalah pil Violet Dawn. Pil yang diekstrak hanya 3 kali setahun dari letusan gelombang gunung berapi. Hapung berpikir jika itu adalah benda yang sangat berharga. Di sini Hapung langsung menolak hadiah Rana dan berkata jika ia tidak akan pernah bergabung dengan iblis. Mendengar ucapan Hapung, Rana tersenyum menegaskan jika itu adalah sebuah hadiah bukan sogokan untuk menjadikannya sekutu. Rana di sini mengeluarkan aura kemarahan ketika hadiahnya ditolak Hapunggai. Ketika di sini muncul bocah SMP, Hapung terpaksa menerima hadiahnya agar tidak terjadi pertengkaran mode iblis.
Hapung bertanya mengapa kau memberikan eliksir ini. Prana menjelaskan tentu saja itu karena kakakku. Dia berbisik mengatakan jika nama kakaknya Hapunggai nama yang dipakai Hapung sekarang, dan membuatnya terhentak kaget. Seorang seniman bela diri harus minum pil eliksir untuk berkultivasi. Hapung berkata luar biasa ini adalah efek pil tersebut. Keesokan paginya seperti biasa Hapunggai menerima pasiennya. Tiba-tiba ada seorang pria misterius lewat dengan gerak-gerik mencurigakan. Lei Pong berkata bagaimana kau bisa sampai di sini padahal seperti yang kau lihat klik ini tidak beroperasi untuk saat ini. Pria yang mengenakan masker langsung menjawab, aku datang untuk mencari aliansi yang tak terkalahkan. Hapung terhentak menjawab, aku tidak layak untuk gelar itu. Pria tersebut langsung berlutut dengan berkata tolong selamatkan aku. Yang membuat orang mendengarnya ikut kaget. Di dalam klik aku pun Lei Pong berkata, jadi, kau pernah menjadi pembunuh bayaran yang bekerja di aliansi Murim. Pria tersebut menjawab ya benar aku beroperasi sebagai pembunuh bayaran dengan nama Kim Jiang. Mendengar itu Hapung berpikir jika pria itu menjijikan. Untuk berpikir bahwa dia membunuh lebih dari 30 orang tanpa berpikir panjang hanya untuk uang. Dan sekarang ia datang mengemis ingin diselamatkan bah lucu kali kau. Di sini dia Kim Jiang berkata untuk meminta Hapunggai dan Lei Pong melakukan mediasi antara dia dan aliansi seni bela diri. Sementara di lokasi yang berbeda seseorang berkata kepada pria yang bermeditasi, Hyung ada usulan yang cukup menarik dari aliansi Murim. Kau tahu kan murid bibitan yang tak terlihat yang membantu Go Jin Cheol keluar waktu itu? Pria sebut berkata ya. Melanjutkan itu dia bawahannya berkata mereka memberi saran untuk bertanding melawannya. Mendengar itu dia langsung murka dengan berkata bawakan aku pisau. Yau saatnya kita berburu. Di malam hari di peralanan, Do Hyuk sambil mengendari mobil berkata, apa kita akan melewati jalan raya nasional sampai ke Pyeongbuk? Lei Pong menjawabnya ya benar. Bakal pusing kalau kita ketahuan saat pengecekan cuma karena kita lewat jalan cepat. Dari belakang Lei Pong mengetahui jika ia telah dikejar mobil seseorang. Do Hyuk kaget dia berkata tidak masuk akal. Kau memasang GPS kah? Di sini mereka adu gaspon untuk mengejar mobil yang ditumpangi Kim Jiang. Dari depan tiba-tiba ada serangan dari pengendara motor. Di sini Hapung yang keluar dihadang oleh beberapa kumpulan gangster. Sosok pengendara misterius itu dia adalah ahli pedang terbaik Gangnam. Hapung ia langsung berkata kepada Do Hyuk dan Lei Pong untuk segera cabut pergi ke mobil kembali. Melihat sang ahli pedang Hapung berpikir lebih dari itu, lapangan terbuka tanpa ada penghalang akan memberi keuntungan bagi musuh. 30 orang langsung maju menyerang ke arah Hapunggai. Dengan jentikan jari di sini pasukan sang ahli pedang satu persatu tumbang. Dia dengan samurainya tak gentar menyerang ke arah Hapunggai dengan berkata, woi lepaskan sarung tanganmu. Satu tebasan pedang yang dengan mudah membuat Hapunggai menghindar naik ke atas. Dari dalam mobil melihat pertarungan itu Do Hyuk berpikir itu adalah luar biasa. Lei Pong menjelaskan yang digunakan Hapung bukan teknik ringan. Itu adalah teknik tipuan dengan menaruh tali pancing di tiang listrik dan menariknya dengan ketat. Setelah perkelahian singkat sang ahli pedang dia tepar. Sekarang perjalanan mereka berlanjut. Di beda tempat dia melaporkan pencegahan barusan itu telah gagal. Di dalam perjalanan Lei Pong menerima telepon. Seseorang berteriak berhenti di sana. Setelah kejadian tadi, kami tidak bermaksud menanganinya lebih baik. Di sini ia Ketua Park mengejar Hapunggai dan geng. Ketua Park berkata lama tidak berjumpang Pong. Hapung berpikir ketika dia mendengar Ketua Park. Tentu kau akan mengira itu nama aslinya tetapi, sebenarnya dia adalah Cheo Seo-in. Pemilik kelompok peringkat 2 dalam industri Chon. Alasan kenapa dia dipanggil Tua Park karena terlihat seperti perawakan. Pahlawan terkenal Batman. Dia salah satu orang terkaya yang diakui negaram dan karena kejadian masa kecilnya dia mulai bertarung melawan organisasi kriminal. Ada kemiripan dengan bela dirinya dan bagaimana dia bertarung. Di sini akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti kedua kalinya. Melihat pasukan Park yang banyak Lei Pong berpikir, yang benar saja bukankah ini terlalu berlebihan? Di sini Hapunggai melemparkan sarung tangannya yang menandakan ia menantang duel Park. Park maju dengan berbisik, ini menyenangkan kau tahu kan memiliki kelemahan melawanku. Park langsung dengan posisi siap dengan tekanan yang ia keluarkan. Itu adalah teknik Golden Fist of Soryeom. Hapung yang melihat itu dia berpikir dilatih dalam ilmu. Pedang oleng guru klan Wasan. Gaya pedang bunga plum. Menarik jadi kau tidak akan melakukannya berlebihan. Hapung bersiap dengan berkata kau juga tidak akan mengeluarkan pedangmu tanyanya. Hapung berencana tidak akan menggunakan teknik logamnya.
ketika Park tidak mengeluarkan pedangnya, dia akan menggunakan peluru plastik baby. Mendengar itu Park berkata, ya bahkan kau akan segera mati masih saja membual. Melihat gerakan Hapung yang tak biasa, dia langsung berkata tutup kepala kalian segera. Mereka yang melihatnya berkata itu serangan 10.000 bunga mekar. Itu adalah teknik di mana ratusan atau ribuan belati pedang bergerak dengan teknik tak terlihat untuk langsung menyerang ke arah musuh. Jika mereka menyebar seperti pecahan peluru meriam dan menyerang secara bersamaan, Park berkata itu lagi, kedua kalinya Hapung memberikan serangan yang sama, dan teknik kedua adalah hauman singa Shaolin. Park dengan gercep langsung berusaha menyerang Hapung, itu adalah Shaolin Demon Subduing Palm. Hapung menghindar dengan celah ingin langsung memukul, namun sayangnya ditahan oleh Park. Hapung yang kesulitan karena bertarung dengan banyak orang sekaligus ia berkata, dasar orang tua dari Maun Tewa sangat menyebalkan, meskipun sarung tanganku sudah terlepas, aku akan menghancurkan kau terlebih dahulu. Dengan gerakan tali pancing yang tak terlihat Hapung langsung mengikat ke arah Pak Tua berambut putih yang membuatnya langsung amsyong. Hapung yang melihat sekitar tak habis-habis ia berpikir keras, jika aku menggunakan serangan 10.000 lagi apakah akan menjadi 1 atau 2 kali dari maksimal? Dua orang itu dari Park Wajang yang mengawasi aliansi Murim juga sudah bergabung. Dia Kim Ji yang mendekat Hapung menoleh arah belakang apa yang kau lakukan? Dia langsung berkata kepada Hapung, aku minta maaf atas masalah ini. Dia langsung mengikuti Murim pasukan bela diri. Setelah kejadian itu 2 hari kemudian. Di sisi ini dia pembunuh bayaran Kim Ji yang ingin dihakimi. Namun tak hentak kaget ada serangan misterius, berpindah tempat di sini klik aku puntur, Lei Pong bertanya kau bilang apa? Dia melarikan diri, bagaimana dia bisa mengalahkan ahli bela diri? Itu jelas ulah ketua Park, dia pergi untuk bersembunyi aliansi bela diri, mereka berusaha menguak kebenaran. Kim Ji yang dia telah dibawa di hadapan ketua Park. Park berkata para preman yang masih muda di aliansi seni bela diri berpikir akan baik-baik saja selama ada uang kak. Mendengar itu Kim kaget. Park melanjutkan jadi hanya memasang fotomu di dalam pengadilan tidaklah cukup untuk mengungkap kebenaran dari para sampah pengkhianat kita perlu pengukuran yang kuat. Apa kau bersedia membantu? Kim Ji yang langsung menjawab ya aku akan membantu.